Shalom adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi dalam sekolah minggu online. Hari ini hari Minggu tanggal 27 Juni 2021. Yuk adik-adikku yang terkasih, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Adik-adikku yang terkasih, yuk bersama-sama kita akan berdoa untuk mengawali sekolah minggu kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu mencintai dan mengasihi kami. Engkau mengaruniakan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan. Dan pada saat ini kami anak-anak-Mu ingin bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, serta dengar-dengaran akan firman-Mu. Kiranya kami diberi kemampuan oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mempersaksikan karya kasih dan karya nyata dari Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan boleh bertumbuh dan boleh berbuah di dalam kasih dan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melanjutkan pujian kita. Kita akan memuji dengan pujian firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, karena Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu. Yuk kita saksikan bersama-sama. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Bu Nani berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan tidak ada kekurangan satupun. Ya, pada pagi hari ini Bu Nani yakin anak-anak sudah siap di depan HP kalian, atau mungkin ada yang di depan televisi kalian. Kita akan bersama-sama mengikuti sekolah minggu online. Nah anak-anak, baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, setelah tadi anak-anak sudah memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan berdoa. Ayo anak-anak, kita bersama-sama berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, siapkan hatimu, kita akan bersama-sama menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau saat ini, pagi hari ini, Tuhan tetap memberikan kepada kami kesehatan, sehingga kami dapat bertemu dengan anak-anak kami melalui ibadah sekolah minggu online. Kami yakin situasi seperti ini tidak akan mematahkan semangat kami di dalam kami beribadah kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami pada saat ini dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah anak-anak, masih ingatkah kalian, minggu yang lalu anak-anak sudah mendengarkan cerita dari Bapak Ibu Guru? Ya, ingat anak-anak ceritanya apa? Ayo diingat-ingat dulu. Kalau anak-anak mendengarkan, pasti ingat. Coba apa ceritanya ayo? Iya betul. Cerita minggu yang lalu adalah cerita tentang Bapak Abraham. Iya, Bapak Abraham itu dipanggil oleh Allah untuk pindah dari tempat tinggalnya. Ya, Allah akan menunjukkan sebuah negeri yang akan ditunjukkan kepada Abraham. Nah anak-anak, gimana ya rasanya kalau kita harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Kita harus meninggalkan tempat asal kita. Tentu saja berat ya anak-anak ya. Misalnya anak-anak sekarang sudah tinggal di Wonosobo, tahu-tahu disuruh pindah ke kota lain yang kita belum tahu di mana tempat yang akan kita tinggali nanti. Pasti sedih ya. Tetapi pada waktu itu Abraham menurut kepada Tuhan. Luar biasa ya. Bapak Abraham ini adalah orang yang sangat taat kepada Tuhan. Nah anak-anak, masih ingat gak dengan siapa Bapak Abraham ikut pergi ya? Dengan siapa Bapak Abraham pergi?
dari tempat tinggalnya itu. Masih ingat enggak? Iya, Bapak Abraham pergi bersama dengan istrinya yang cantik sekali ya. Kemarin sudah anak-anak dengarkan ceritanya. Tetapi tidak hanya berdua saja. Siapa lagi coba yang diajak Bapak Abraham? Anaknya? Bukan. Bapak Abraham belum punya anak-anak. Masih berdua dengan istrinya. Tetapi Bapak Abraham tidak hanya berdua. Dia pergi menuruti perintah Allah, meninggalkan tanah asalnya bersama dengan keponakannya. Siapa sih keponakannya itu? Keponakannya itu adalah anak dari kakak Bapak Abraham yang sudah meninggal. Iya, anak-anak kasihan ya. Aduh, kasihan keponakan Bapak Abraham ini. Namanya siapa? Iya, namanya itu Lot. Ayahnya Lot ini sudah meninggal. Maka Bapak Abraham mengajak Lot pergi bersama-sama ke suatu negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan cerita kita. Nah, bahan Alkitabnya di mana ya Bu Nani? Oke, siapkan Alkitabmu. Kita akan buka bersama-sama dari kitab Kejadian. Nah, kitab Kejadian ini adalah kitab pertama dari kitab Perjanjian Lama. Paling depan, buka Alkitabmu dari kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Nah, ya anak-anak, Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Banyak sekali. Oke. Ya, kita tidak akan baca semuanya, tapi kita akan membaca hanya beberapa ayat saja yang Bu Nani baca. Tapi anak-anak nanti di rumah boleh membaca sendiri ayat 1 sampai 18. Judulnya apa anak-anak di situ? Pasal 13? Iya, judulnya adalah Abram dan Lot berpisah. Nah, judulnya adalah Abram dan Lot berpisah. Kalau tadi Bu Nani mengatakan Bapak Abraham, oh ternyata pada waktu itu namanya belum Abraham ya anak-anak ya. Namanya masih Abram ya, belum diganti sama Tuhan. Nah, sedangkan ayat yang akan kita baca pada pagi hari ini yaitu ayat yang ke-8. Ya, kita akan baca Kejadian pasal 13 ayat dan 8 sampai 10 saja. Ya, 3 ayat saja yang akan Bu Nani baca, nanti anak-anak secara keseluruhan bisa membaca sendiri. Kejadian pasal 13 ayat 8 sampai 10, demikian bunyi firman Tuhan. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah, anak-anak, bagaimana cerita selanjutnya? Nanti kita akan melihat, menyaksikan sebuah drama kecil. Bagaimana keadaan Abram dan Lot di tanah yang sudah ditunjukkan Tuhan kepada mereka. Beginilah ceritanya. Inilah Abram dan Lot setelah mereka tiba di tanah Kanaan. Luar biasa penyertaan Tuhan. Setelah aku dipanggil dari tempat asalku, dari negeri Haran, meskipun pada awalnya aku ragu, karena Tuhan menyuruh aku untuk pergi ke suatu negeri yang aku sendiri belum tahu.
Tetapi puji Tuhan, pada saat ini aku sudah sampai di negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan, yaitu negeri Kanaan. Oh ya, Lot di mana ya? Lot, Ya Paman, ada Lot, apa Paman? sini Lot. Ya, Paman, sini, ada apa? Lot. Nah, luar biasa ya, Lot. Kamu ikut Paman, bagaimana, senang atau tidak? Senang Paman. Waduh, senang sekali ya. Ya, Karena kita bisa merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Perjalanan kita cukup jauh. Tetapi kita tidak merasa lelah ya. Ya, Enggak karena merasa kita lelah. Karena apa? senang ya Karena senang, Tuhan itu selalu beserta dengan kita. kita. Apalagi yang kamu rasakan, Lut, dalam perjalanan kita yang jauh dari Haran sampai ke negeri Kanaan ini. Saya senang sekali karena hartanya banyak ya Paman. Hartanya banyak, oh luar biasa. Luar biasa. Ternyata penyertaan Tuhan itu luar biasa. Ya. Tidak hanya dibimbing dari tempat asal sampai di tempat ini, tetapi kita juga diberkati Tuhan dengan luar biasa. Coba lihat ini. Ternaknya tuh. Oh, Pemam, ini Ternaknya banyak. ternaknya Paman, ada lembu, ada domba, luar biasa. Bagaimana Ada dengan onta. ternakmu? Wah, ini coba lihat. Punya aku Wah, juga ini- banyak. Ada lembu. Ya, aku diberkati juga. Oh iya. Nah, luar biasa ya. Lut, karena lembu kita, domba kita itu sangat banyak sekali. Tapi juga gembala-gembala kita juga sekarang bertambah banyak. Tapi apa? Ada suara apa itu? Ada suara apa itu? Ada suara apa itu? Teriak. Ada yang teriak-teriak. Ya ampun. Hah? Ada apa, Lot? Lot, ada apa itu? Ada. Ya ampun. Ya aduh, ya Tuhan. Gembala kita bertengkar bagaimana? Aduh, gimana nih? Gembala kita bertengkar karena apa? Karena Apa? rebutan itu ya Berebut apa ya? rumput. Oh, betul, Lot, betul. Mereka berebut rumput karena domba kita, lembu kita banyak. Yang Mereka kelaparan, membutuhkan rumput. ya. Maka gembala kita saling berebut. Berebut. Akhirnya bertengkar. Iya, ada yang berdarah. Aduh iya, ya ampun, gimana? Ya. Udah gini aja, Lot, gini. Tenang. Kita tenang aja. Kita ini masih bersaudara. Iya. Kita ini kerabat. Jangan sampai kita bertengkar ya, Iya, Paman. jangan sampai karena gembala kita itu bertengkar, kita juga jadi bertengkar. Nah, sekarang Nanti begini kita saja, musuhan. Lot ya. Ya, kita nggak boleh bermusuhan ya. Ya. Paman sangat mengasihi Lot. Ya, Lot juga Paman. sayang kan sama Paman? Iya, sayang Paman. Iya. Nah, begini saja, Lot, supaya hubungan kita itu tetap baik. Bagaimana kalau kita berpisah? Kalau Iya. kamu nanti berjalan ke arah kanan, Paman akan berjalan ke arah kiri. Nah, kalau kamu berjalan ke arah kiri, Paman akan ke kanan. Kalau kamu ke barat, ya Paman akan ke timur. Begini saja. Bagaimana, Lot? Kamu setuju nggak? Setuju. Setuju. Nah, sekarang begini aja. Layangkan pandanganmu. Kamu akan memilih daerah mana? Ada yang di sebelah barat, ada yang di sebelah timur. Silahkan pilih dulu. Aku lihat dulu ya. Iya, silahkan Aku dilihat lihat ya. dulu. Mana Aduh. yang kamu lihat baik, kamu lihat yang subur Subur. tanahnya. Silahkan Wah. dipilih. Yang sebelah sana ya, Paman ya. Oh iya, coba Paman lihat dulu Lembah ya. Yordan apa mana ya? Oh iya, itu lembah Yordan, Lot. Memang lembah Yordan Yordan ya. itu lembah yang sangat subur. Ya. Iya. Aku kesana Sudah. aja ya. Kamu milih sana. Sana. Baiklah, kalau memang Lot milih di sana, Paman akan berjalan di sebelah sini, sebelah timur, yaitu di tanah Kanaan. Ya, Ya. begini Lot, kita masih tetap bersaudara meskipun Lot nanti tinggal di tanah sana di lembah Sungai Yordan. Suatu saat Lot boleh bermain Berkunjung ke ya. tempat Paman mungkin juga suatu saat akan berkunjung ke bermain. tempat saya. Ya. Oke, begitu Ya, ya. Paman ya. Iya. Tetap kita hubungannya Tetap baik. baik ya. Ya, Paman. Ya, selamat jalan Lut. Ya. Tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Ingat ya, di negeri yang
lama kita tetap beribadah kepada Tuhan, di tempat yang baru pun nanti Lot tetap mencari Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Begitu ya Lot? Ya, Iya. saya pamit ya Paman. Iya. Terima kasih Lot. Ya, Sampai jumpa. Tuhan selalu berkati. Amin. Akhirnya Lot pergi meninggalkan aku. Tetapi aku tetap berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan pun tetap melindungi Lot beserta keluarganya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik untuk kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik untuk kami. Dan aku yakin Tuhan pasti tetap menyertai setiap langkah hidup kami. Amin. Ya anak-anak, demikian tadi cerita atau drama kecil yang sudah anak-anak saksikan tentang bagaimana Bapak Abraham dan keponakannya yang bernama Lot itu sudah menyelesaikan suatu perselisihan. Nah anak-anak tadi tahu ya bahwa ternyata Abram dan Lot itu setelah pergi dari negeri Haran ke tempat negeri yang akan ditunjukkan oleh Allah, itu ternyata berkat dari ketaatan Abraham, mereka diberkati oleh Allah dengan luar biasa. Abraham memiliki lembu domba yang sangat banyak. Begitu juga dengan Lot, diberkati oleh Allah, memiliki lembu dan domba begitu luar biasa banyaknya. Nah akibat dari itu ada apa tadi anak-anak? Iya, ada perkelahian. Nih mereka berebut rumput. Nah karena domba-domba dan lembu-lembu mereka itu berebut rumput. Dombanya Abram butuh rumput, dombanya Lot juga butuh rumput. Akhirnya apa? Gembalanya berkelahi. Namun, nah ini anak-anak, di dalam setiap kehidupan kita pasti suatu saat ada masalah. Nah, masalah yang dihadapi oleh Abram dan Lot tadi adalah masalah perselisihan, ada perkelahian, ada perebutan. Namun Abram begitu bijaksana anak-anak, ya, dia mau mengalah. Ya, meskipun Abram itu lebih tua, namun dia mau mengalah dengan keponakannya, mempersilahkan Lot untuk memilih tempat yang terbaik buat Lot. Ya, namun anak-anak perlu ketahui dari cerita ini tadi, ternyata Abraham ini karena mau mengalah, ya, karena mau rendah hati, justru dia diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Nah anak-anak begitu juga dengan anak-anak. Mungkin suatu saat anak-anak ada perkelahian, mungkin dengan saudara, mungkin dengan teman. Anak-anak harus ingat ya, bahwa kita diajarkan oleh Allah untuk mau mengalah, untuk mau menerima, memberi kesempatan kepada orang lain untuk bisa memilih. Nah ada pepatah mengatakan, ya, mengalah itu bukan berarti kalah. Mengalah untuk menang. Itulah ajaran Tuhan Yesus melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini tidak hanya sekedar anak-anak dengarkan, tidak sekedar anak-anak baca, tetapi mari anak-anak kita belajar untuk melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita
sehari-hari. Praktekkan firman yang sudah kalian dengarkan. Mungkin kadang-kadang terasa berat, tetapi bersama Tuhan pasti kita bisa. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan memberkati. Dadah. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama akan memberikan persembahan. Persembahannya nanti bisa adik-adik masukkan dalam amplop, ditulisi untuk sekolah minggu. Adik-adik bisa titipkan kepada papa mama, dan papa mama bisa masukkan di kotak persembahan di gereja, atau dititipkan kepada Pak Ori atau Bu Dewi di kantor gereja setiap hari dan jam kerja. Yuk bersama-sama kita akan memberikan persembahan dengan memuji Tuhan, bersyukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Kasihnya akan jadi milikmu. Bersama-sama kita akan berdoa untuk membawa persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, dan pada saat ini kami juga diberi kesempatan untuk memberikan rasa syukur kami kepadamu lewat persembahan kami, anak-anak-Mu. Kiranya persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan sekolah minggu, dan anak-anak-Mu yang kecil ini boleh mempersembahkan dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita akan menutup sekolah minggu kita. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Rukun Cinta Satu Sama Lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya. Bersama-sama kita berdoa untuk menutup sekolah minggu online kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang mencintai dan mengasihi kami, anak-anak-Mu. Kami boleh belajar akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga kami boleh berakar, bertumbuh, dan bahkan berbuah di dalam firman-Mu. Sehingga dunia ini diisi oleh kasih-Mu, dan berkat Tuhan boleh diwartakan lewat kami, anak-anak-Mu. Berkati kami, supaya kami anak-anak-Mu terus boleh belajar walaupun dalam masa pandemi ini. Firman-Mu terus menguatkan kami. Kami juga berdoa untuk orang tua, untuk papa mama yang mendampingi, untuk bapak ibu guru di sekolah yang juga memberikan pengajaran untuk kami.
Dan juga untuk guru-guru sekolah minggu kami berdoa yang terus menabur lewat firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati dengan berkat-berkat Tuhan, sehingga kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hadirin terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekolah minggu online kita telah selesai. Adik-adik tetap belajar, adik-adik tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa adik-adik selalu memakai masker ketika bepergian, rajin cuci tangan, dan selalu makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa lagi pada sekolah minggu online berikutnya. Dadah!